101,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan, berjumpa kembali bersama dengan saya Ozi untuk malam hari ini di Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam, dan seperti tadi sempat kita singgung sejenak untuk obrolan seputar agama Islam, malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Ustadz Habibur Rahman Al-Hafidh dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan. Sudah hadir beliau di studio, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Habibur Rahman, kabar sehat nggih? Alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Luar biasa, dan ini pertemuan pertama kali saya dengan Ustadz Habibur Rahman. Ya, alhamdulillah ya. Karena memang sebelumnya belum pernah ada di Radio Kota Batik, Ustadz. Ya, sip, betul sekali. Iya. Sebelumnya belum pernah ini. Iya, ini jadi pengalaman pertama juga buat Ustadz Habibur Rahman. Alhamdulillah ya. Salam kenal juga ini dari saya Ozi, yang bakal kita ngobrol bareng nanti sampai jam 8, Ustadz nggih. Oh ya, insyaallah ya. Baik, dan obrolan kita malam hari ini nggak jauh-jauh dengan profesinya Ustadz Habibur Rahman. Ya, kita bakal mendalami salah satu surat dari Al-Quran, Ustadz nggih. Ya, baik. surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Nah, sebelum kita bahas nih makna dari, atau mungkin yang bakal kita bahas untuk malam hari ini tentang isian dari surat An-Nasr sendiri, dari Ustadz Habibur Rahman sendiri, kenapa akhirnya memilih bahasan itu untuk bisa kita obrolkan di malam ini, Ustadz? Ya, mungkin karena momentumnya pas ya. Sekarang kan bulan-bulan Agustus sih. Oh, betul. Agustus ya. Iya. Bulan-bulan kemerdekaan. Kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Indonesia. Berarti ada kaitannya nih isi kandungan dari surat An-Nasr sendiri? Oh ya, sangat berkaitan sekali. Terkait dengan apa yang seharusnya kita lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesuksesan, kemenangan itu. Tapi secara harfiah sendiri nih Ustadz Habib, ini An-Nasr sendiri apa artinya? Kalau An-Nasr sendiri artinya pertolongan. Pertolongan. Dari fi'il nasara yansuru, nasrun, An-Nasr, jadi ya pertolongan. Ya. Dan kalau kita bahas lebih jauh lagi ya tentang pertolongan Allah kepada kita. Iya, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada kaum muslimin. Kalau meninjau dari surat tersebut, tentu ini tidak lepas dengan kejadian Fathu Makkah ya. Oke. Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah ya. Baik. Ini berarti di era tahun kenabian keberapa itu? Itu terjadi, kalau Fathu Makkah sendiri terjadi sekitar tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah. Iya. Baik, pembebasan kota Makkah. Pembebasan kota Makkah ya. Oke deh. Ya. Baik, kita bakal mulai ini ya untuk bahasan kita malam hari ini dari Ustadz Habibur Rahman tentang mendalami makna dari surat An-Nasr. Oke deh, silakan dari Ustadz Habibur Rahman sendiri dari surat An-Nasr sendiri. Ini ngapunten. Ini berarti surat Makkiyah atau surat Madaniyah? Madaniyah? Iya, kan itu prosesnya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau hijrah. Masuk di Madaniyah gitu. Madaniyah ya. Meskipun turunnya di Mekah ya. Surat An-Nasr termasuk surat yang turun di kota Mekah. Oke. Tapi sebagai pembedanya apa Ustadz, kalau untuk yang kalau dari Madaniyah Makkiyah jelas dari turunnya ayat itu ada di mana gitu kan. Tapi kalau secara kita bisa lihat dari jumlah ayatnya, ada pembedaannya nggak? Baik, kita bahas ya. Dalam Al-Quran, ulama itu membagi surat itu atau ayat itu menjadi dua. Oke. Surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah itu surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, wahyukan kepada Rasul sebelum beliau hijrah. Itu Makkiyah. Iya, berarti masih di fase-fase Makkah. Adapun surat Madaniyah yaitu surat atau ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau melakukan hijrah ke kota Makkah. Hijrah kota Madinah. Kota Madinah. Iya, hijrah kan meninggalkan ya. Berarti meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Meskipun mungkin turunnya tidak di Madinah. Meskipun turunnya ayat itu nggak di Madinah. Di Madinah ya. Tapi cuman waktunya yang membedakan waktunya ya. Oke. Nah, di antara contohnya surat ini, An-Nasr ini itu meskipun turunnya di kota Makkah, itu kalau dilihat dari sejarah kurang lebih turun di tahun ke-10 Hijriah. Oke. Ketika beliau melakukan haji wada.
di hari Tasyrik. Nah, itu kan otomatis Rasul masih di Makkah itu ya. Iya, iya. Tapi bukan berarti kemudian karena turunnya di Makkah terus Makkiyah bukan? Ya bukan, salah. Dilihat ditinjau dari zaman waktunya ya. Betul. Karena setelah Rasul hijrah, maka surat Masuk ke ini Madaniyah. digolongkan di surat Madaniyah meskipun turunnya di Kota Makkah. Ya. Tapi kalau dari sisi jumlah ayatnya ada pembedanya nggak Ustaz? Ya. Kalau Madaniyah itu yang seperti apa, Makkiyah yang seperti apa ada, begitu? ya. Saya jelaskan ya. Biasanya ayat-ayat yang Makkiyah itu diantara ciri-cirinya adalah dia membahas tentang tauhid, Tentang ketauhidan. tentang akidah. Karena pada waktu itu kan kita lihat ya dakwahnya Rasulullah SAW ketika beliau di Makkah ya. Itu kan tugas beliau hanya satu. Bagaimana merubah akidah masyarakat pada waktu itu. Mereka pada waktu itu kan yang disembah ya patung, berhala, ya, Lata, Uzza ataupun yang lainnya ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat Makkiyah itu turun untuk merubah keyakinan, akidah atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Arab Kebanyakan jahiliyah masyarakat itu ya. Kalau mereka menyembahnya patung ya ajakannya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti nggak ada tentang pembahasan hukum-hukum Nggak ada di Makkiyah itu. Hukum pencuri harus diapain, hukum berzina enggak. Ini fase-fase Madinah ini. Kalau Makkiyah itu karena terkait dengan akidah. Tauhid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, surat-surat Makkiyah itu biasanya tidak terlepas dari cerita-cerita umat-umat terdahulu, cerita-cerita rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dakwah mereka sama, mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Menuju ketauhidan tadi ya. Ya, mengajak tauhidan. Cerita-cerita seperti itu. Iya, maka sebaliknya kalau ayat-ayat atau surat-surat Madaniyah itu pembahasannya adalah masalah hukum. Masalah hukum ini mencuri harus diapain ini? Ada di Madaniyah. Berzina itu diapain ini? Ada kurang lebih seperti dua ya, iya, tentang ketauhidan dan juga cerita-cerita Nabi sebelumnya ya. Iya. Karena tujuan Nabi-Nabi sebelumnya sama kan, untuk mengajak umatnya untuk ke ketauhidan tadi, menuju ke keesaan Allah. Oke deh, itu tahu Makkiyah dan juga Madaniyah. Kalau waktu turunnya Al-Quran sendiri dari Ustaz, dari yang di Makkiyah itu dalam masa berapa lama, terus di Madaniyah mulai sejak kapan gitu ya? Begitu. Nah, ini juga termasuk dari kelengkapan khazanah Islam, masya Allah ya. Ternyata detail ulama dalam membahas, dalam mempelajari, dalam meneliti ulang kejadian-kejadian yang terjadi pada diri Rasulullah SAW ya. Termasuk diantaranya ya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat itu dibahas sama ulama. Secara Termasuk detail ya. Kapan turunnya, siang, malam, itu pun dibahas oleh para ulama. Waktunya itu ada detailnya ada. juga. Jika kita tinjau lebih dalam itu ada, masya Allah luar biasa. Setiap surat ada. Jika kita teliti. Nah, dakwah Rasulullah SAW, saya kembali lagi ya ke Rasul karena ini berkaitan dengan waktu itu ya. Rasulullah itu diutus untuk menjadi seorang Rasul di umur yang beliau yang ke-40. Udah nggak muda lagi ya. Iya, nggak dibilang yang masih selawai 25, 30 tidak, tapi malah udah 40. Usia 40. Kita bisa ambil pelajaran dari sini ya, bahwa untuk belajar Quran, belajar hadis, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis itu tidak dilihat dari usia ternyata. Jadi selagi ada kesempatan, kapanpun itu, selagi kita sehat, maka itu adalah waktu yang pas. Wah, saya udah 40 berarti nggak usah ngafalin, salah nih gitu ya. Bila orang kan bilang itu, ayo diajak sholat. Wah, umurku ketoknya kok sisanya dikit lebih sedikit daripada yang sudah saya habiskan, ngapain saya harus sholat terus? Berarti tak lanjutkan saja, tak bablas sih. Itu salah. Keliru ya? Iya, keliru. Karena nyatanya Rasul sendiri itu beliau mendapatkan wahyu, mulai dakwahnya kan umur 40. Iya ya. 50. Padahal jika kita lihat kan ya beliau wafat sekitar umur 62 ya. Artinya ya cuman 20-an aja. 20-an kan. Ajakannya. Adapun sebelum itu kan jauh lebih lama ini ya kan. Lihat ya. Dari 40 ke usia sebelumnya. Dari sebelumnya 40 tahun kan. Iya, daripada 40 ke 62-nya ya. Maka untuk belajar Al-Quran, untuk belajar Islam, untuk mengkaji, menghadiri majelis taklim itu tidak dilihat dari usia. Tapi
bukan hanya anak-anak kecil atau anak-anak muda yang harus semangat tidak, tapi orang tua pun juga harus punya semangat sama. Ya. Kalau nyuruh tok kan kurang etis ya. Memberikan contoh nyuruh kan pas. Betul. Nah, sekalian praktek ya. Iya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diangkat menjadi rasul, seorang rasul utusan Allah menerima wahyu itu di usia beliau 40. Dan beliau berdakwah di Mekah, beliau menyampaikan Islam ini, mengajak umat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kebiasaan buruk, menyembah berhala, menyekutukan Allah. Itu ternyata ketika beliau berdakwah itu tidak serta-merta diterima dengan lumrah. Banyak kan dari sejarah ya, gimana kejamnya penolakan yang dahsyat, yang luar biasa. Bahkan tak jarang ketika Rasulullah SAW itu ditargetkan untuk dibunuh. Sampai mau dibunuh? Iya, sampai mau dibunuh, diracuni, mau dibunuh. Rumah beliau depan pintunya dikasih duri atau dikasih kotoran unta, itu sering dialami oleh Rasulullah SAW untuk menghalangi dakwah beliau. Iya, padahal yang disampaikan benar. Kalam Allah dari Sang Rob. Tapi ternyata untuk menyampaikan al-haq, kebenaran itu tidak mudah ya. Ini juga motivasi nih sebagai tolak ukur bagi para dai nih. Ya masih berjuang. Menyampaikan ilmu nih kadang kok ditolak masyarakat. Mau dakwah, mau ke masjid ada penolakan, ada flyer, ada banner dilarang masuk. Itu ya wajar-wajar saja. Kanjeng Nabi aja bahkan sampai mau dibunuh. Ya mau dibunuh, diusir. Padahal beliau kan manusia yang sempurna. Beliau manusia sempurna, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung kan. Baik. Itu pun masih ditolak. Lantas bagaimana dengan kita yang nggak tahu kadar kita nilainya seberapa ini ya? Masih jauh di bawahnya kan. Anjlok ya. Ditolak. Ya artinya ketika ada halangan dakwah atau ada penolakan atau ada olokan-olokan atau ya dianggap gila, dianggap sesat, itu pun dialami oleh Rasulullah SAW. Tapi jangan sampai hal tersebut memberhentikan dakwah kita. Jadi kita patah semangat, jangan ya. Ya jangan, tetap kita berdakwah mencontoh Rasulullah SAW. Ya baik, kembali tadi ya, bahwa ternyata di fase Makkah itu beliau berdakwah di sana selama 13 tahun. 13 tahun, ini sebelum hijrah ya? Ya, sebelum hijrah. Jadi dari umur 40 sampai 53-an. Kata Ibnu Abbas, beliau menyampaikan bu'itsa Rasulullah li arba'ina sanah. Bahwa Rasulullah itu diutus menjadi seorang rasul ketika umur 40 tahun. Fama kata bimak kata salah asrota sanah yuha ilai. Dan beliau tinggal di Makkah berdakwah di sana selama 13 tahun. Tapi ternyata dakwah selama itu belum menemukan titik ujungnya. Islam belum bisa berkembang, belum bisa menjadi Mekah, belum bisa menjadi daulah Islamiyah, negara Islam ya. Hingga akhirnya karena masyarakat belum bisa menerima ya. Belum bisa menerima karena suatu saat akan menerima ya. Bakal menerima ya, menerima. Waktu itu belum siap Makkah nih. Quraisy belum siap. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Madinah. Dan beliau di Madinah, kata Ibnu Abbas, fama kasa bil Madinah asrosana. Kemudian beliau 10 tahun nanti di sana genap 62 63 gitu. Karena beliau meninggal juga di Madinah ya. Iya, beliau meninggal di Madinah. Jadi lebih lama di Makkah. Di Makkah daripada di Madinah. Padahal jika kita lihat ya, itu harusnya menurut nalar kita harusnya Madinah itu lebih lama ini. Harusnya. Iya, karena pembahasannya banyak. Iya. Kan hukum-hukum banyak ini. Sholat bagaimana, terus zakat bagaimana, haji bagaimana, itu kan fase-fase di Madinah. Padahal di Makkah kan cuma satu misinya. Tauhid aja. Tauhid. Tapi ternyata butuh waktu yang lebih lama ya. Jadi kalau kita lihat yang seperti itu, mungkin tantangannya akan lebih besar di Makkah. Iya. Daripada di Madinah. Makkah iya. Di Makkah beliau tidak bisa ini mendirikan kekuatan, mendirikan daulah negara Islam. Ancaman demi ancaman beliau hadapi. Beliau sholat, ruku, sujud. Ketika sujud, padahal di depan Ka'bah itu waktu itu sampai ditindihin kotoran unta sama orang-orang kufar. Masya Allah. Perjuangannya perih ya. Tidak, Rasul ternyata para sahabat yang mengimani beliau pun sama. Kena ancaman yang sama. Iya. Bilal bin Rabah misalkan.
Beliau seorang budak hamba sahanya milik Umayyah bin Khalaf ya. Karena keimanan beliau mau menjadi pengikut Rasulullah SAW itu beliau ditelanjangi. Kan kita tahu ya Makkah kan panasnya seberapa itu. Tidak sampai situ ternyata. Beliau ditelanjangi kemudian ditidurkan, ditindihin batu besar. Disiksa ya? Disiksa ya karena keimanan beliau. Banyak sahabat yang lain, di antaranya ada sahabat Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir ya. Itu karena keimanan beliau itu sampai menjadi wanita yang mati syahid pertama kali. Wanita yang pertama kali mati syahid? Iya, wanita yang pertama Sumayyah ya, ibunya Ammar bin Yasir. Karena keimanan kepada Rasulullah SAW. Disiksa beliau meninggal. Disiksa, ditusuk sama Abu Jahal. Ya Allah. Karena keimanan itu. Iya. Berarti emang ini betul-betul beriman beneran ya. Tidak diragukan lagi keimanan sampai meninggal. Iya. Ya. Taruhannya nyawa ini. Iya benar. Itu kan sudah tingkatan paling pol nih. Paling tinggi. Paling pol. Ini baik ya. Nah, berarti ketika Nabi hijrah ke Madinah, kota Makkah waktu itu masih belum baik-baik saja? Belum baik-baik saja. Masih banyak orang-orang yang belum bisa menerima dakwah Rasulullah SAW. Karena nalar mereka ini ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aj'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza lasyai'un ujab." Yang mereka sembah itu kan banyak tuhannya ya. Yeah. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu Ka'bah sendiri itu di sekitarnya 360 patung. Waktu itu? Iya, waktu itu. Untuk disembah sama kaum Quraisy ini? Disembah tentunya. Itu kalau kita bayangkan andaikan satu patung sehari maka 1 tahun baru katam. Karena 360-an. 360-an. Iya ya, setahun baru muter lagi. Iya. Itu ketika mereka menyembah berhala, ya anggapan mereka kan Tuhan ya, sakti ya. Karena disembah otomatis kan mereka berkeyakinan ini mampu untuk menolong, ini mampu untuk melindungi kita dari bahaya. Nah itu dengan banyaknya sesembahan yang mereka miliki itu mereka masih kadang sulit, ekonomi yang sulit ya. Bisnis ya kadang Tuhannya banyak nih. Nah ini yang diajarkan Rasul itu untuk menyembah satu Tuhan. Anggapan mereka, nalar mereka tambah bobrok gitu, tambah hancur kita. Yang di 360 aja rusak. Kita masih kesulitan, ekonomi kadang bisnis kadang enggak lancar. Enggak masuk Masa cuma satu? Inna hadza lasyai'un ujab kata mereka. Ini aneh ini Muhammad itu gila dia. Makin gak yakin. Gak yakin masa. Mau Tuhan 360 saja kita masih kesulitan. Kok ngajak satu Tuhan bisa apa ya? Akhirnya ada penolakan besar-besaran. Ada penolakan besar-besaran. Baik. Nah, sehingga akhirnya muncullah turunlah surat ini An-Nasr yang akhirnya kota Makkah ini bisa menjadi paling katakan lebih baik lah ya dari sebelumnya gitu. Yang ketika Rasul berdakwah, bukan berdakwah ya, meninggalkan hijrah ke kota Madinah, meninggalkan kota Makkah, beliau kemudian menyiarkan ajaran Islam di sana. Dan alhamdulillah ya, sesuai janji Allah Subhanahu wa taala, bahwa janji Allah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala din kulli. Bahwa Allah itu mengirimkan rasulnya liyudhhirahu 'ala din kulli, untuk memenangkan agamanya atas agama yang lainnya, sehingga Madinah ini menjadi kesempatan peluang emas bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan, mendirikan negara Islam. Dari situ alhamdulillah di sana Islam bisa berkembang pesat ya. Dengan lebih gampang lah ya daripada Makkah ya. Daripada Makkah. Bahkan jika kita lihat dari sejarah itu ya, itu emang ketika Rasul baru mau datang itu sudah disambut besar-besaran ya. Belum nyampe itu, belum ada di situ kan? Ya, meskipun sebelumnya ya Rasul sudah mengirim beberapa sahabat menyampaikan Islam. Tapi beliau berdakwah di Makkah. Selain itu beliau pun juga mengutus para sahabat-sahabat yang lain untuk berdakwah di kota Makkah lainnya, termasuk di Madinah. Nah, ternyata di Madinah ini banyak orang yang kemudian mau menerima dakwah Rasul meskipun lewat sahabat beliau. Kok bisa lebih mudah? Atau mungkin karakter masyarakat antara Makkah Madinah berbeda berarti? Tentunya sangat-sangat berbeda. Jika kita lihat di sejarah, Madinah itu kebanyakan penduduknya adalah orang Yahudi. Di Madinah? Iya, Madinah orang Yahudi. Artinya mereka paham tentang konsep tauhid. Karena mereka kan umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa. Adalah Rasul yang sudah ada ketahuan ya. Meskipun
Iya, nanti ada yang karena dengki, karena hasad, karena bukan dari golongan Yahudi, bukan dari golongan Nasrani, kemudian mereka nggak mau beriman, padahal tahu bahwa ini betul-betul Rasulullah SAW sebagaimana yang dijanjikan dalam kitab Taurat ataupun Injil mereka. Ada penggambaran di kitab Taurat itu bahwa nanti bakal ada nabi nih. Iya, ada. Makanya mereka lebih gampang. Artinya kan ada kesempatan untuk beriman kan dari situ. Maka ketika Rasul mengirim sahabat untuk berdakwah di sana lebih mudah. mungkin sekali ya. Iya. Kalau Mekah kan betul-betul jahiliyah ini. Betul-betul jahiliyah. Oke. Jahiliyah dalam ini ya bidang ketauhidannya ya. Iya. Makanya lebih susah kalau di Mekah. Iya. Baik. Nah, ketika di sekitar tahun 10 Hijriah berarti ya kembali lagi ke Mekah itu ya? Iya, sekitar di tahun 8 Hijriah itu. Tahun 8 Hijriah. Karena Fathu Makkah itu terjadi di tahun ke-8. Apa akhirnya bisa muncul ada peristiwa Fathul Makkah itu karena apa, Ustaz? Ya, sebelumnya ketika di tahun 6 Hijriah itu Rasulullah SAW melakukan umroh Hudaybiyah. Nah, kemudian di sana terjadi perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah SAW bersama orang-orang Quraisy. Pada suatu ketika itu Rasul itu bermimpi. Oke. Padahal kita tahu ya bahwa mimpi para nabi adalah wahyu kan. Ya, Rasulullah SAW pada waktu itu bermimpi. Yeah. Beliau bermimpi, beliau memasuki kota Mekah, melakukan umrah, tawaf, sa'i dalam keadaan aman. Itu tahun ke-6 ya? Iya. Aman, tentram, tanpa gangguan apapun. Sama masyarakat situ. Iya. Kemudian Rasul sampaikan wahyu tersebut, mimpi tersebut kepada para sahabatnya. Akhirnya mereka semangat nih. Wah, ini pasti kemenangan ini. Kita akan menang nih. Kita akan menang. Kita bisa umroh dengan aman, damai, tanpa gangguan apapun, tanpa siksaan yang dulu pernah kita alami di sana. Akhirnya Rasulullah SAW akhirnya bersama para sahabat sekitar 1.400 di tahun 6 Hijriah tadi ya, itu melakukan umroh. Hanya saja ketika beliau sampai di satu tempat Hudaybiyah itu sudah ihram waktu itu ya, itu nggak diterima. Itu belum nyampe kota Mekah? Belum nyampe. Oke. Tapi baru mau umroh di satu tempat Hudaybiyah itu beliau dicegat sama orang-orang Quraisy. Dilarang masuk. Dilarang masuk. Nah, akhirnya bagaimana Rasul bisa sampai melakukan umroh ini? Kemudian ketika Rasulullah SAW ditahan pada waktu itu sama orang-orang Quraisy, beliau kemudian mengutus sahabat beliau Utsman bin Affan. Beliau utus untuk menyampaikan ke pembesar Quraisy, pemuka-pemuka ya, ada Abu Sufyan pada waktu itu belum masuk Islam, ada Khalid bin Walid, ada Suhail bin Amr yang mereka orang-orang yang pada waktu itu belum masuk Islam ya. Untuk menyampaikan kedatangan Rasulullah SAW bahwa beliau datang kemari itu bukan untuk perang. Bukan untuk perang, bukan untuk merebut kota Makkah, tapi ingin menunaikan umrah tadi. Oke. Sampai ketika Rasulullah SAW beliau mengutus Utsman bin Affan itu kok Utsman mana ini? Setelah diutus kok nggak balik-balik ini. Sampai terjadi ada kabar bahwa Utsman sudah dibunuh. Utsman dibunuh sama orang-orang Quraisy karena menjadi Rasul, menjadi wasilahnya Rasulullah SAW ini. Sampai kemudian beliau mengumpulkan para sahabat, kemudian mengadakan bai'ah Ridwan. Apa itu? Perjanjian atau janji setia kepada Rasulullah SAW untuk memperjuangkan agama Islam ini meskipun nyawa taruhannya hingga titik darah terakhir. Tapi undahlah ketika itu setelah terjadi kabar itu ya, bunuh tersebut ya, wafatnya, dibunuhnya Utsman bin Affan, itu Utsman nongol muncul hari ya. Oh, ternyata Utsman tidak dibunuh. Kemudian akhirnya terjadi perjanjian antara orang-orang beriman Rasulullah SAW bersama para sahabat dengan orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya ada perjanjian yang terkenal ya, yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah namanya. Itu di antara poin-poin pentingnya bahwa Rasul dilarang melakukan umroh di tahun ini. Jadi Hudaybiyah nggak jadi umroh. Suruh balik lagi, boleh umroh di tahun depan. Nunda setahun lagi ya. Nunda setahun. Baik. Ya, selain itu juga ada perjanjian gencatan senjata.
damai. Oke. Selama 10 tahun. Nggak ada perang. Nggak boleh perang ya. Ya. Kemudian juga ada perjanjian kalau ada orang Mekah lari ke kota Madinah, maka harus dikembalikan ke kota Mekah. Oke. Tapi sebaliknya ketika ada orang Madinah kemudian ke kota Masuk ke Mekah, Mekah. atau murtad ya bahasanya, ke Mekah, itu tidak perlu dikembalikan. Tetap masih Masih di Mekah. di sana ya. Itu kan yang kemudian kalau orang melihat secara zahirnya kan, ini merugikan sekali. Iya dong. Masuk ada orang Mekah misalkan ya, yang dulunya kafir kemudian masuk Islam, nggak boleh hijrah ke kota Madinah. Padahal Madinah adalah Tempatnya Mekah, ya. iya. Tapi ketika ada orang Madinah yang kemudian ke Mekah, itu nggak boleh pulang. Oh, dipulangkan. Untung buat mereka ya. Iya, kaum Quraisy secara ya. iya sangat-sangat untung sekali buat kaum Quraisy. Di perjanjian Hudaybiyah ini. Nah, ketika kemudian Rasulullah SAW itu kan mencatatkan perjanjian tersebut ya. Nah, kemudian beliau mengutus sahabat beliau Ali bin Abi Thalib ya. Oke. Terus beliau menulis waktu itu. Ini ada kejadian yang menarik ini. Kata beliau, "Hei Ali, tulislah. Hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah Suhail bin Amr." Ya. Jadi utusan dari kaum Quraisy itu Suhail bin Amr, utusan dari kaum muslimin Ali bin Abi Thalib untuk mana? Nah, ketika sahabat Ali ini menuliskan hadza ma qada alaihi, inilah yang diputuskan oleh Muhammad Rasulullah, itu Suhail bin Amr enggak terima. Nggak boleh nyebut kayak gitu. Oh ya, nggak boleh nyebut kata Rasulullah. Kata Suhail bin Amr, loh, kalau kamu Rasulullah, itu kami nggak akan pernah melarang kamu untuk melakukan umroh. Oke. Karena belum beriman kan ya, nggak akan beriman kan, tapi nggak akan beriman. Kami pun tidak akan pernah memerangi engkau, wahai Muhammad. Yeah. Hapus kata Rasulullah. Terus ya udah, kemudian Rasul Direvisi. menyuruhkan Ali, ya, karena belas kasih beliau ya. Tentunya ada kemaslahatan yang beliau tahu yang tidak diketahui oleh para sahabat lainnya. Ya udah, tulis hadza ma qada alaihi Muhammad bin Abdullah. Oke. Ya, ayahnya beliau yang akhirnya tulis bukan Rasulullah. Ali disuruh hapus, saya Ali hapus. Kata Ali, wah, saya nggak mau hapus. Iya. Ali sendiri nggak mau hapus tulisan Rasulullah itu. Akhirnya Rasul ngalah. Ya udah Ali, mana tulisan Rasul? Beliau kan ummi ya, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Benar. Ya. Nah, terus ini Rasulullah Ditunjukin. ya, ditunjukin. Akhirnya Rasul sendiri yang menghapus itu. menghapus sendiri sini. Baru Suhail mau menerima. Ya, kemudian Suhail menerima. Dan ketika Rasul menyepakati perjanjian ini, itu para sahabat, wah, mereka kecewa Kayak berat. berontak ya. Iya, kecewa berat ini. Karena kan di pihak Rasul yang dirugikan kan. Di pihak Rasul yang dirugikan. Bahkan sekelas Umar bin Khattab, itu meragukan ke Rasulullah SAW. Insyaallah. Beliau sampai tanya ke Abu Bakar, Abu Bakar, itu betul nggak Rasulullah? Iya, betul Rasulullah. Nah, kenapa kok kita keputusannya kayak gini? keputusannya gini, terus kita nggak jadi umrah? Apakah beliau betul-betul Rasul? Iya, betul. Bukankah beliau menerima wahyu bahwa nanti akan melakukan umrah Dengan aman. Terus kata Abu Bakar dijawab dengan, memang Rasul menyampaikan tahunnya sekarang. Oh, benar. Iya. Kan nggak tahu kan? Iya. Oh iya, sampai kemudian Umar sendiri protes menyembahi Rasulullah SAW. Hai Muhammad, betulkah engkau adalah Rasul? Iya, saya Rasul. Ada kebimbangan ya? Iya, sampai sekelas Umar itu. Iya. Betulkah bahwa kita itu al-haq, di atas kebenaran, sedangkan mereka orang-orang kafir Quraisy di atas kebatilan? Kata Rasul, iya. Iya. Terus kenapa kok kita memberikan celah untuk agama kita, padahal agama kita agama yang benar? Kata Rasulullah SAW, ini Rasulullah, bahwa aku adalah utusan Allah. Walastu asihi, dan saya tidak memaksiat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa huwa nasiri, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolongku. Nah, ternyata jika dilihat dari perjanjian tersebut, itu emang ada manfaat yang diperoleh oleh kaum muslimin. Apa aja, Ustaz? Ya. Kan terjadi gencatan senjata 10 tahun ya. Otomatis kan orang Quraisy nggak boleh nyerang orang beriman, orang beriman pun nggak boleh nyerang orang Quraisy, nggak boleh terjadi peperangan. Akhirnya kesempatan gencatan senjata ini digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mengirim surat dakwah melalui surat tulisan ya. Iya, jadi kan aman ini. Nggak mungkin kan kemudian ketika dakwah ini tersampaikan melalui surat, orang-orang Quraisy bakal berontak, ditentang, bakal melawan ya kan, karena ada perjanjian damai ya. Di antara ada gencatan senjata. Iya. Keuntungannya itu. Keuntungan itu. Baik. Ada lagi juga
kan juga ada perjanjian bahwa orang Mekah Quraisy yang beriman itu dilarang kota Madinah ya. Harus dibalikkan. Ya. Ataupun dan sebaliknya orang Madinah ketika ada yang murtad balik ke Makkah nggak perlu dibalikkan. Nggak perlu balik ke Madinah. Banyak kemudian para sahabat yang setelah kejadian itu masuk Islam. Dan karena nggak boleh ke Madinah, itu akhirnya mereka mendirikan satu tempat untuk jadikan tempat tinggal. Iya, jadi basisnya tempat tinggal. Di kota Makkah itu? Bukan di kota Makkah, ya bukan di kota Madinah pokoknya. Di luar Makkah, bukan di kota Bukan di Madinah, oke. Otomatis kan tidak melanggar janji nih. Benar. Tidak di kota Madinah, di luar lagi. Dan ternyata para sahabat-sahabat yang masuk ini mereka pinter-pinter. Beliau mendirikan tempat di jalan yang dilalui oleh Abu Sufyan dalam berdagang. Kami tidak terkait perjanjian ya, otomatis. Iya, untuk mengambil harta dari Abu Sufyan boleh-boleh saja. Sampai akhirnya kewalahan orang-orang Mekah ini. Wah, ternyata ada kali ini. Pinter-pinter nih para sahabat bisa menjadikan ini sebagai celah untuk mengambil harta orang-orang kufar dari Quraisy. Itulah kemudian orang Muslim baru paham bahwa ternyata meskipun dohirnya ini merugikan agama kita, ya kalah ini secara perjanjian itu ternyata malah menguntungkan orang-orang beriman. Iya ya. Wah, nah kemudian di antara pelajaran yang lain juga ada perjanjian bahwa siapa saja yang bergabung dengan orang Quraisy maka dia nggak boleh menyerang orang beriman. Jadi biasakan dulu suku-suku itu saling bergabung kan, saling ada ikatan. Betul. Nah, begitu juga ketika ada satu suku yang bergabung dengan Rasulullah bersama para sahabat maka dilarang menyerang orang Quraisy ya. Dan adalah ada bahwa ada satu suku yang namanya suku Bakar ya. Suku Bakar itu bergabung bersama orang-orang Quraisy dan mereka menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah adalah bani yang bersekutu dengan Rasulullah SAW. Masuk ke pihaknya Rasul. Iya, artinya ini kan ternyata mereka melanggar perjanjian. Kemudian karena ada pelanggaran tersebut itu digunakan oleh Rasulullah SAW untuk membuat strategi mengambil kembali kota Mekah. Karena pihak sana sendiri yang melanggar jadi celah buat Rasul ya. Iya, jadi kesempatan bagi Rasulullah SAW untuk bisa mengambil alih kota Mekah. Itu berarti terjadi di tahun kapan waktu suku Bakar ini? Itu terjadi tahun 6. Tahun ke-6 itu? Hudaybiyah itu. Udah langsung dilanggar sama mereka? Dilanggar sama mereka. Fatu Makkah di tahun 8. Artinya Rasul membuat strategi sekitar 2 tahun. 2 tahun itu ya, sampai akhirnya ke tahun ke-8 itu. Iya, beliau melakukan pembebasan kota Makkah. Terjadi ini nggak perjanjian lagi setelah karena perjanjian Hudaybiyah ini udah batal lah ya, udah dilanggar gitu. Terus di tahun ke-8 itu kok akhirnya bisa dibuka? Dalam satu sirah itu disebutkan di Nurul Yakin ya, di antaranya ya. Itu karena pihak mereka kan yang melanggar ya. Mereka kemudian mengutus Abu Sufyan untuk mendatangi Rasulullah SAW supaya perjanjiannya diperbarui lagi. Karena mereka melanggar ya, minta diperbarui supaya baru lagi nih perjanjiannya. Tapi kata Rasulullah, loh ada kejadian apa? Kok bisa-bisanya nih yang tadi ini? Ngapain kamu datang ke Kawar Madinah? Artinya sebenarnya aman saja kan, karena ada perjanjian nggak boleh serang menyerang ya. Abu Sufyan datang ke sana aman kan. Itu loh ada apa ini? Kok kalian minta diperbarui janjinya? Ya nggak ada apa-apa kan. Ya kalau nggak ada apa-apa ngapain diperbarui biar jalan seperti biasanya. Tapi Rasul tahu bahwa ini karena Khuza'ah itu kan tahu betul bareng sama Rasulullah SAW sama sahabat. Tapi diserang oleh Bani Bakar. Dan bahkan kaum Quraisy itu menolong Bani Bakar dalam menyerang Bani Khuza'ah itu. Oke. Nah, ini Rasul tahu nih, ini udah dilanggar. Ini artinya perjanjian kita batal nih. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya surat Al-Fatah, Inna fatahna laka fathah mubina. Sesungguhnya kami memberikan kemenangan kepada engkau fathah mubina, kemenangan yang nyata. Itu jika dilihat dari tafsir itu bukan Fatu Makkah. Karena Fatu Makkah itu An-Nasr, Fatah. Itu adalah Hudaybiyah. Tapi Fatu Makkah kemenangan yang nyata adalah perjanjian Hudaybiyah. Itu kemenangan yang nyata karena Hudaybiyah itu menjadi jalan mulusnya
Fathul Makkah. Fathul Makkah, kota Makkah itu. Fathul Makkah. Cikal bakalnya dari tadi dari itu ya. Asbabnya itu dari Hudaybiyah sendiri. Hudaybiyah. Baik. Yang secara zahir sampai sekelas Umar bin Khattab ragu terhadap kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau Keputusan menyepakati ini ya. Iya. Keputusan yang dianggap merugikan lah. Iya, yang merugikan loh. Memang manusia ya nalarnya nggak Iya sampai sih. dengan hikmah yang Allah Betul. Subhanahu wa taala tetapkan berikan kepada Kita mikirnya yang kita lihat aja. Iya, awalnya bahirnya saja, Iya, tapi di iya. balik itu ada hikmah-hikmah yang luar Justru biasa. menguntungkan. Iya. Termasuk ya jika kita membahas tentang halal haram, kenapa diperbolehkan, kenapa dilanggar. Itu meskipun secara nalar belum masuk di kita, itu ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Betul. Ini ada ini Ustaz, kayak ini kan sekarang udah macam apa ya, teknologi udah canggih banget nih. Iya. Digital serba AI. Ya kan, bahkan foto-foto yang kayak patung-patung Bisa itu dibikin bergerak gitu. Nah, kita akhirnya jadi mikir kenapa waktu itu Rasul nggak boleh digambarkan. Iya, di Kalau antara iya, hikmahnya kan kan ternyata baru ketahuan sekarang kan? Iya, Kalau seandainya boleh digambarkan sejak dulu, Oh, itu wah, banyak digunakan disalahgunakan kan? mainan sama orang-orang Yang bikin-bikin video kayak gitu. Iya nih. Iya kan? Islamofobia. Oh, jadi baru ngerti setelah era lama Iya, lagi ya. Artinya ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Makanya dalam siro-siro, dalam pemilman itu untuk Rasulullah nggak bisa, nggak boleh ya. Nggak boleh ditampilkan ya wujudnya ya. Iya, karena nanti yang patung itu kan belum nggak bisa berpikir secanggih sekarang ya, iya. bahwa ternyata dari foto itu bisa bergerak, Bisa hidup. dari patung yang kemudian kita foto yang awalnya diem nggak bergerak bisa hidup. menjadi film lah bergerak. Bahkan kayak terlihat nyata aja. Iya, Iya, seperti itu ya. Hikmah-hikmah yang bisa dirasakan ya ketika sudah ada. Sudah ada. Bahkan namanya setelah jauh ya. Kayak Umar dulunya meragukan, tapi ketika hikmah-hikmah tersebut Udah muncul ya. Baru dirasakan, nyadar, oh iya, saya salah. Iya. Kenapa kok mungkin bahasa kita itu mungkin menyesal Umar. Sih. Kenapa dulu saya merontak ragu. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena umrohnya nggak jadi kan otomatis harus tahalul ya. Harus gundul, harus menyembelih dam ya, harus menyembelih unta. Kayak ada dendanya ya. Iya, dendanya. Itu kan para sahabat berat mau melakukan. Harus ngeluarin ini ya. Rasul memerintahkan para sahabat untuk cukur, ya udah kita tahalul. Oke. Karena nggak mungkin umroh. Tahalul. Para sahabat berat Kita udah jauh-jauh, dari kemudian Madinah. ada mimpi bahwa Rasul masuk ke Makkah melakukan umroh dalam keadaan aman itu berat. Sampai ketika itu beliau sendiri yang mulai cukur. Oke. Jadi Dia mengawali ya. Rasul memerintahkan para sahabat nggak mau. Para sahabat nggak pada mau ya. Karena Iya, mereka kecewa. sangat kecewa ya, manusia ya. Wajar lah ya. Sekelas sahabat pun gitu ya. Iya. Itu akhirnya Rasul sendiri yang Rasulullah mulai. sendiri yang mulai ya. Dan beliau dinasihati istri beliau yang diajak pada waktu itu. Ya Rasul, coba jenengan dulu ya. Mulai sih, mbuan barangkali mereka mau. Akhirnya beliau mulai. Dan ketika Rasul mulai cukur, para sahabat kemudian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, akhirnya baru bisa umrah di tahun itu setelah dibuka kota Itu dia, Makkah. iya. Nah, disitulah muncul turun surat ini. Ya, surat An-Nasr itu turun di tahun yang ke-10 ya. Berarti setelahnya. 2 tahun ya setelahnya. Oke. Ini kejadian sudah ada, kemudian surat An-Nasr itu turun ketika beliau melakukan haji wada. Haji wada itu apa? Haji wada itu adalah haji terakhir, Haji terakhir Kanjeng Nabi. haji perpisahan yang mengisyaratkan bahwa setelah ini beliau meninggal nih. Orang Betul, itu ya. kan ketika diserahi tugas dia melaksanakan tugasnya. Ya. Ketika tugasnya selesai ngapain? Ya udah. Selesai pulang. Nah, itulah Rasulullah SAW. Rasul itu ditugaskan untuk menyampaikan risalah ini, menyampaikan dakwah ini, atau bahasa kita kasarnya ya menyampaikan wahyu 30 juz ini. Di antaranya ya surat Nasr tersebut ya. Iya. Bahkan itu digolongkan oleh para ulama surat yang terakhir turun secara lengkap. Oke. An-Nasr. Iya, tahun yang 10 haji wada ya. Karena beliau meninggal dan di tahun yang ke-11 menjelang beberapa bulan setelah itu. Itu mengisyaratkan bahwa turunnya surat An-Nasr ini sekaligus menjadi kabar bahwa ajal Rasul sudah dekat. Ini Rasul sudah selesai misinya ini. Islam sudah tersebar Sempurna lah mana? ya. Di Madinah udah ada negeri Islam. Mekah awal negeri negara wahyu pertama kali turun sudah menjadi negara Islam juga. Ini daulah Islam ya. Daulah Dari Islam sini. artinya selesai nih tugas Rasul. Maka kemudian ini menjadi isyarat bahwa Ya udah selesai nih berarti Rasul di sini. Ya. Dan itu beliau sampaikan Ya. kepada putri beliau Fatimah. Fatimah Zahra ya. Nah, beliau
hai Fatimah, ini surat An-Nasr itu satu surat yang nu'iyat ilayya nafsi. Ya. Ini adalah satu surat yang wah, ini sebentar lagi saya mau meninggal nih. Itu dalam riwayat sampai ketika Fatimah mendengarkan yang disampaikan oleh Rasul bahwa beliau akan meninggal, itu beliau nangis. Beliau sedih. Iya dong. Terus kemudian beliau berbisik kepada Fatimah, tapi engkau menjadi anak saya yang akan meninggal tidak lama lagi setelah itu. Sudah dikasih tahu Iya, sama ibu nama Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah itu beliau baru tersenyum karena senang. Bakal nyusul bareng lagi. Sama ayahnya, bakal bareng lagi. Sehingga beliau senang. Dan ternyata betul setelah Rasulullah SAW wafat, Fatimah itu tak lama lagi beliau wafat, menyusul Rasulullah SAW. Dan pernah ada satu satu kejadian luar biasanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ternyata bahwa surat An-Nasr ini turun ya. Surat An-Nasr ini turun memberitahukan ajal itu tidak semua sahabat itu tahu. Oh, enggak ya. Hanya sebagian sahabat yang paham. Maka suatu ketika itu ketika di khilafahnya Umar radhiyallahu taala anhu. Itu beliau mengumpulkan sahabat-sahabat senior. Bahkan dikatakan di sana bahwa sahabat-sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang pernah ikut perang Badar bersama Rasulullah SAW. Ya. Dikumpulkan mereka. Kemudian bebarengan dengan itu pula Umar ini ngajak Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah masih kecil, sahabat yang terkenal paling muda kan. Tapi cerdasnya luar biasa. Bukan oleh Rasulullah SAW. Allahumma faqihu fiddin wa alimhul kitab wa ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini orang yang faqih, yang paham, wa alimhut ta'wil. Ajarkanlah takwil tafsir. Maka kemudian ketika Umar ini melihat wajah-wajah sahabat-sahabat beliau yang sinis, barang kita kan bayangan kita mungkin ini ngapain Umar? Ngajak anak kecil. Kita punya anak kecil, dia ngapain dia diajak untuk musyawarah? Iya, padahal dia bukan siapa-siapa, bukan dewasa. Terus kata Rasulullah, kata Umar bin Khattab, kenapa kalian nyengir-nyengir? Apa enggak kayak ngeremehin? Akhirnya diuji sama Umar. Hai para sahabat, coba kalian jelaskan apa makna tafsir surah An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Terus kata para sahabat, Rasulullah SAW mereka menjawab pertanyaan Umar ya. Rasulullah itu diperintahkan untuk banyak-banyak tasbih, untuk banyak-banyak tahmid, untuk banyak-banyak istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika pertolongan Allah Fatu Makkah sudah datang. Mereka memahami seperti itu. Akhirnya ayat tidak takwilnya, tidak makna di belakang surah An-Nasr tersebut. Terus akhirnya disampaikan kepada Ibnu Abbas. Hai Ibnu Abbas, betulkah jawaban mereka? Kata Ibnu Abbas ini yang kecil padahal salah. Ini bapak-bapak disalahkan sama yang anak muda, kecil karena keilmuan beliau. Terus apa yang kamu katakan? Huwa ajalu Rasulullah, huwa ajalu Rasulillah a'lamahu iyyahu. Itu adalah ajal Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala kasih tahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa langsung paham itu ya? Iya, Masya Allah ini Ibnu Abbas luar biasa karena ilmunya beliau, karena doa yang Rasul panjatkan kepada Allah untuk beliau. Allahumma faqihu fiddin wa alimhul kitab buat takwilnya. Makanya bisa langsung paham isinya. Paham ya. Tadi Ibnu Abbas sahabat yang kecil itu. Masih kecil. Iya. Tidak sesenior teman-temannya Umar bareng-bareng sama Umar ini. Makanya kan Ibnu Abbas itu terkenal sahabat yang muda, yang cerdas, ahlul Quran beliau. Karena berkah kebaikan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW kepada ini. Makanya ketika turun itu dia langsung paham bahwa ini adalah ajalul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya juga sahabat Umar serang aja ngajak Ibnu Abbas buat kumpul bareng sama senior-senior ini. Itu karena ternyata Ibnu Abbas yang kecil itu pemikiran beliau, paham beliau, kejeniusan beliau itu tidak bisa dilihat dari tubuh beliau. Meskipun tubuhnya kecil, masih muda mungkin ya. Itu tidak bisa dilihat dari itu kejeniusan beliau. Karena di antara buktinya surat An-Nasr aja para sahabat kalah. Para sahabat senior bahkan mereka ashabul Badr. Sahabat-sahabat yang dulu ikut perang Badar. Itu kan digolongkan sahabat yang utama, tapi ternyata kalah sama anak kecil ini. Ya, tidak bisa diremehkan.
Usia boleh kecil tapi ternyata otaknya luar biasa, lebih dari yang dewasa-dewasa. Iya. Baik. Nah, ketika Ibnu Abbas ini mengatakan seperti itu, sahabat-sahabat yang lain responnya seperti apa? Ya, akhirnya mereka menerima apa yang diputuskan oleh Umar mengajak Ibnu Abbas dalam musyawarah. Akhirnya mereka nggak ngeremehin lagi nih, nggak meremehin lagi karena ternyata adalah Ibnu Abbas pun luar biasa seperti itu. Bisa sampai paham seperti itu ya. Dan luar biasanya para sahabat itu mereka menilai orang itu tidak hanya dilihat dari umurnya. Oke. Tapi juga dilihat dari kecerdasannya. Berarti keahlian dalam agama, kealimannya itu yang kemudian menjadikan para sahabat yang lain juga saling menghormati. Meskipun usia mungkin di bawah mereka dia. Iya. Ibnu Abbas yang kecil, yang lebih muda dari mereka. Yang tua tetap menghormati. Iya, ternyata karena keilmuannya. Baik. Kalau zaman kita kan apa sih? Cilik. Meskipun mungkin aslinya artinya punya pemikirannya mungkin di luar prasangka kita. Wah, ini Ibnu Abbas ya. Dan berarti ini surat An-Nasr berarti kan ada 3 ayat ya? Iya, idza ja'a nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah, ini kan turunnya itu secara keseluruhan. Iya. Sementara kalau untuk yang ayat-ayat sebelumnya, surat-surat yang lain nggak langsung satu surat. Iya, artinya nggak semua ayat itu, nggak semua surat itu turun sekaligus. Nggak sekalian berbarengan ya. Dalam satu misalkan surat. Al-Baqarah kok satu juz Al-Baqarah nih. Itu mumet ngafalannya itu. Terlalu panjang ya. Makanya itu diantara hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat itu beransur-ansur, beransur-ansur ya, sedikit demi sedikit karena linusab bitadi fuadak supaya Allah bisa meneguhkan di hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ini langsung turun ya, surat An-Nasr karena pendek ya. Iya sih ya. Gampang ayat ya. Makanya ini menjadi surat terakhir yang turun kepada Rasulullah secara utuh. Meskipun setelahnya ada, tapi potongan-potongan ayat. Enggak secara segeluntung satu surat. Kayak diantaranya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, atau di surah Al-Baqarah wattaqullahu wa yu'allimukumullah. Itu ayat-ayat yang turun setelah surat An-Nasr. Menjelang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi paham nih ya, isi dari surat An-Nasr ini. Baik, kita kembali lagi mana ya? Iya. Itu kan artinya idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan Allah itu sudah tiba. Dan juga wal fath dan penaklukan kota Mekah. Ini jika kita dilihat dari teks kan Fathu Mekah kan tidak terlepas dari Nasrullah kan ya? Iya. Yang mana Fathu Mekah kan pertolongan Allah. Iya. Kaum muslimin bisa menaklukkan kota Mekah kan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian lafal itu Fathu Mekah ini dipisahkan dari Nasrullah. Harusnya kan kalau kita idza jaa Nasrullah dah kelar. Dah cukup kan? Karena Fathu Mekah termasuk dari Nasrullah. Tapi dibedakan. Wal fath. Iya, wal fath. Ternyata setelah dibahas oleh para ulama itu ada makna yang luar biasa. Apa, Ustaz? Bahwa Fathu Mekah itu tidak pertolongan biasa, itu yang luar biasa, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Rasulullah. Kalau kemenangan-kemenangan terdahulu misalkan kayak di perang Badar, Uhud atau Khaybar atau perang lain, itu kan sebatas menang biasa. Tapi ketika Fathu Mekah itu menangnya bukan hanya kemenangan secara zahir tapi secara akidah juga. Menang di situ. Iya. Karena ketika Rasulullah SAW menduduki kota Mekah, itu Mekah yang awalnya biladul kufur, negeri kekufuran, negeri kesyirikan, itu otomatis pada waktu itu bisa ditaklukkan ya, bisa berubah ya. Berubah menjadi negeri Islam. Patung diceritakan tadi ya 360 ya. Itu bisa hancur pada waktu itu, dihancurkan setelah pembukaan kota Mekah. Dan ternyata dengan terjadinya Fathu Mekah itu banyak kemudian orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Setelah peristiwa itu? Iya. Makanya kan wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk Islam secara berbondong-bondong, bareng-bareng. Kalau dulu satu-satu sembunyi-sembunyi ini enggak terang-terangan ya. Iya. Karena ternyata pemikiran orang terdahulu itu gini, Pak. Bahwa ketika Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat untuk menaklukkan kota Mekah, itu pada waktu itu beliau mengumpulkan 10.000 pasukan. Datang dari Madinah ini? Dari Madinah. Oke. Padahal kita lihat ya kayak perang Badar itu kan cuma 313 atau perang yang lainnya hanya 1000. Sedikit ini lah. Iya 10.000 pasukan.
Diajak luar semua. biasa diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun orang-orang Mekah itu mereka adalah orang yang paling sangar dalam menyiksa Rasul, sangar dalam menyiksa para sahabat itu, beliau tidak menumpahkan darah. Beliau bawa pasukan, tapi bukan untuk membunuh, bukan untuk membunuh, memerangi, membabi buta mungkin ya, balas dendam ya. Enggak, bahkan beliau menyampaikan la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaka, cacian bagi kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan diaman. Siapa yang masuk rumah ini dijamin keamanan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kan kalau misalkan mau sengaja balas dendam kan sangat enteng banget kan? 10.000 Mekah sudah bisa dikepung. Maka Rasul kan beliau kan juga mengatur strategi bahwa Mekah itu dimasuki nggak dalam satu jalan saja, tapi dari beberapa jalan. Di semua penjuru dimasuki semua jalan dimasuki. Itu kan otomatis nggak bisa apa-apa nih. Betul. Penduduk Mekah. Kaum Quraisy nggak bisa berkutik ya. Ya, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menunjukkan sifat rahmat beliau, sifat kasih sayang beliau, sifat pemaaf beliau. Orang yang dulunya menjadi orang paling kejam kepada beliau itu beliau maafkan. Ini yang tidak semua orang bisa ini ya. Justru kalau misalkan kita disakiti ya kita balasnya lebih. Wah iya, lebih kejam gitu. Iya. Dipukul sekali kita mau menyambut 2 kali atau malah lebih. Rasul enggak? Rasul tidak. Malah memaafkan. Iya. Baik, bahkan dengan pasukan yang sebegitu besarnya pun nggak pengen ada kesempatan buat ngebalas dendam. Dan ada kejadian unik lagi nih. Apa itu? Ketika Rasul ingin memasuki kota Makkah itu, orang-orang yang di luar Makkah itu pengen tahu nanti jadinya Rasul gimana bersama para sahabat. Apakah mereka aman atau mereka disiksa sebagaimana Raja Abraha yang pada waktu itu ingin menyerang kota Makkah. Malah hadir sendiri. Iya. Abraha kan berniat buruk ya. Otomatis yang dibawakan Abraha berarti jahat. Betul, niat yang nggak baik. Ketika ingin menguasai kota Makkah, dianjurkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kirimkan burung ababil ya, Al-Fil itu ya. Tapi kita melihat nih, ini Rasul gimana? Apa yang akan dihadapi oleh kaum muslimin nih? Muhammad sama nggak sama dengan Abraha? Iya. Kalau misalkan nasibnya sama dengan Abraha berarti Muhammad nggak benar. Bukan Rasul ini. Bukan Rasul. Meskipun pengikutnya banyak. Tapi ndelalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat memasuki kota Makkah dalam keadaan aman. Mereka jadi tahu bahwa ternyata agama yang dibawa oleh Rasul agama yang benar. Agama yang selama ini disyiarkan itu agama yang benar. Akhirnya setelah itu mereka pada masuk. Iya, mereka rupanya warayatan saya dakhuluna fi dinil af. Dari kejadian-kejadian seperti itu mereka pun ternyata tidak lupa dengan kejadian dulu ya. Membandingkan dengan peristiwa Abraha ya. Abraha, Raja Fil itu kan ingin menduduki kota Mekah diserang sama Allah Subhanahu Wa Taala karena berniat buruk. Nah ini Muhammad dan para sahabat yang lain gimana ini? Apakah nasibnya sama atau beda? Ternyata beda. Aman. Akhirnya mereka paham bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang benar. Oke. Dan mereka masuk Islam. Oh, berarti makin banyak dong pasukannya setelah itu ya? Oh, sangat-sangat banyak loh. Bahkan dikatakan dari Yaman juga ikut gabung, dari manapun, dari segala penjuru itu ikut gabung bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kemenangan Mekah itu bukan kemenangan biasa ya. Yang luar biasa. Yang luar biasa karena bukan hanya tempat yang dikuasai, tapi juga akidah-akidah yang awalnya musyrik. Jadi bisa dikembalikan ke tauhid ya. Abu Sufyan yang dulu menjadi pemimpin itu akhirnya masuk Islam. Khalid bin Walid itu kan di saat Hudaybiyah itu di tahun 6 itu beliau belum masuk Islam. Beliau di antara pasukan yang memusuhi Rasul ya. Ya bahkan di perang Uhud itu karena kejeniusan Khalid bin Walid kaum muslim hampir kalah kan ya. Waktu itu kan para sahabat itu kan karena melihat kaum muslim sudah meninggalkan medan perang, banyak ghanimah pada ditinggalkan. Ini kan turun. Itu kan karena strategi Khalid, kemudian itu Jabal Uhud kosong. Kita naik. Balik. Itu kan karena Khalid. Itu pun akhirnya di Fatu Makkah beliau masuk Islam. Oh iya ya. Karena peristiwa itu ya. Baik. Nah, ayat yang terakhir ini apa, Ustaz? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasul untuk banyak-banyak tasbih. Untuk banyak-banyak tahmid. Allah untuk banyak-banyak bertaubat. Artinya mengiringi kemenangan tersebut atau
membuktikan, mensyukuri kenikmatan kemenangan tersebut dengan banyak-banyak bertasbih, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Ini mensyukuri ya, Iya, mensyukuri kemerdekaan, kemenangan itu dengan gitu. Dengan itu ya. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, ini momennya tepat ini. Iya. Iya. Maka apa yang seharusnya kita lakukan nih terhadap kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nih? Bahasa Indonesia kan ya kan tulis Indonesia kan ya tadi jelas Portugis, Prancis, Spanyol, apalagi itu Belanda, Jepang, Inggris. Ya. Sekarang Indonesia sudah merdeka nih. Ya. Ini apa yang seharusnya dilakukan oleh rakyat, oleh pemerintah, oleh pejabat untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan tersebut? Kita mengambil lagi ke ayat yang terakhir ini. Harusnya fasabi yang dirobika wastaghfir. Iya sih. Ini yang lupa masih belum ya. Iya. Bolehlah kita senang-senang, misalkan kalau momentum kemerdekaan nih kita bikin apa, lomba, boleh lah, tapi tetap lihat batasan-batasannya. Iya. Lomba, boleh lomba, asalkan ya nggak ada judian. Biasanya kan pasti ada perjudian ya. Karena jika kita lihat pembahasan para ulama, uang iuran dari peserta yang kemudian dikumpulkan dan dijadikan hadiah itu termasuk bab judi. Nggak boleh ya. Harusnya bagaimana Ustaz kalau misalkan ada yang seperti itu ya? Nah, harusnya ada hadiah tersendiri dari panitia. Tidak ngambil dari iuran tadi. Iya. Artinya uang iuran jangan digunakan buat hadiah. Lah terus diapain? Dikelola saja buat misalkan konsumsi atau kalau pembelian itu masih boleh. alat. Nah, karena definisi umum perjudian kimar maisir itu adalah pengumpulan harta jadikan satu dari peserta yang kemudian ketika ada yang menang dia mendapatkan keberuntungan, yang kalah rugi. Iya. Kan hampir sama nih. Kalau pahamnya kita kan judinya kayak gini ya. Iya. Itu kan dohir sama nama sekali. Tapi ternyata yang ini menang dapat untung, yang kalah rugi dong. Perlombaan pun ternyata sebenarnya sama aja. Ketika uang pendaftaran digunakan untuk hadiah. Tapi mungkin praktek itu masih ada Ustaz ya? Iya, masih ada. Makanya ini yang perlu kita renungan nih. Makanya kemudian ini sebenarnya kita udah mensyukuri kemerdekaan belum nih? Udah masuk belum nih mensyukuri kemerdekaan? Wah, ini harus bisa diingat-ingat lagi nih ya. Ini ya, perhatikan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bahkan dikatakan oleh Ummu Salamah bahwa Rasulullah itu memperbanyak tasbih, tahmid, istighfar. Ketika duduk, ketika berdiri, ketika mau tidur, berbanyak tasbih. Bahkan Aisyah menceritakan bahwa doa sujud, doa rukuk beliau setelah turunnya ayat ini itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ketika sujud dalam salat. Ketika sujud, ketika rukuk ya. Yang awalnya subhan rabbiyal a'la. Itu setelah itu kemudian beliau doanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kata Aisyah, ya ta'awwalul Quran, karena beliau mengamalkan Al-Quran surat An-Nasr yang turun kepada Rasulullah SAW. Banyak-banyak tasbih, banyak-banyak tahmid, banyak-banyak istighfar. Menuju ayat yang ketiga ini ya. Dan mungkin perlu dipahami juga ya, bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul beristighfar itu bukan berarti beliau itu banyak dosanya, melakukan kesalahan. Iya, bukan. Kalau secara zahir kan istighfar itu minta ampun ya. Kalau namanya minta ampun berarti kan kita berbuat salah ya, berbuat dosa. Tapi untuk Rasulullah SAW tidak seperti itu, tidak berlaku. Kalau begitu kan harusnya Rasul nggak perlu istighfar. Iya kan? Tapi ternyata karena nikmat bahwa beliau dijadikan maksum, dilindungi atau dijaga sehingga tidak melakukan dosa. Dijamin ya? Ya dijamin. Itu beliau mewujudkan nikmat tersebut dengan banyak-banyak istighfar. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa tujuannya Rasul banyak-banyak istighfar ya diantaranya itu bersyukur. Meskipun nggak salah, meskipun nggak salah, tetap minta maaf. Maaf. Iya. Seorang anak ketika minta maaf ke ayah, ke orang tua kan meskipun nggak salah senang ayahnya. Iya. Jadi semakin melas ya. Iya, semakin melas, semakin senang, semakin sayang. Oh ini kok nggak salah kok minta maaf. Iya benar. Nggak salah kok gitu berbuat baik ini. Kalau orang minta maaf ketika salah kan wajar, umum namanya salah. Udah seharusnya. Iya, harusnya minta maaf, itu kewajiban ya. Iya. Maka untuk Rasulullah beliau tidak. Bahwa beliau maksum, terjaga, istighfar yang beliau lakukan ya karena sebagai wujud rasa syukur. Iya. Sampai bukan karena salah ya. Iya, bahkan dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau itu qiyamul lailnya lama. Berjam-jam sampai hatta tawaromat rijlahu, sampai kakinya itu pernah bengkak.
Karena lamanya berdiri ketika qiyamul lail. Sampai Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa kamu lakukan ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara." Padahal Allah sudah menjamin ampunan apa yang kamu lakukan tahu sebelum kamu lakukan. Harusnya bisa lebih nyantai kan? Iya, harusnya lebih santai ya. Santai aja kalau mungkin kita yang dapat Udah jaminan dijamin ya? santai, Iya. ngapain udah dijamin. Nggak usah repot-repot lah. Dijamin apa namanya tiap bulan ada penghasilan, ya nggak usah Nggak usah kerja, betul. santai aja, nikmatin hasil. Tapi enggak, kata beliau, afala akunu abadan syakur. Maka Rajin syukur, kenapa saya tidak menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat tersebut? Maka termasuk istighfar Rasul itu beliau banyak-banyak istighfar, termasuk di antara bab syukur, atau di antara bab yang lain kata para ulama li raf'id darajat, untuk meninggikan derajat beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya bahasanya anak tadi semakin banyak minta maaf, ayah ibu semakin sayang. Sayang, betul. Sangunya diperbanyak. Iya betul. Ini masuk nih logikanya. Allah pun gitu. Banyaknya istighfar ibadah yang Rasul lakukan sampai qiyamul lailnya panjang ya. Itu Allah tinggikan derajat beliau. Karena banyak-banyaknya istighfar, karena banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini menarik nih. Luar biasa ini. Iya. Udah jam 9 ini Ustaz. Mungkin saya. Iya, 1 jam ini nggak terasa. Dari Ustaz Habib deh, kalau misalkan kaitannya dengan ini ya. Memahami makna di surat An-Nasr ini. Dari Ustaz Habib mungkin ada yang ditambahkan lagi sebelum kita akhiri obrolan malam hari ini, silakan. Ya, poin penting bagi kita ya, terkhusus rakyat Indonesia ini yang sudah diberikan kemerdekaan 81 tahun yang lalu kan ya. 1445, kita sekarang 2026 ya, 81 tahun ya. Itu ayo kita wujudkan fasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Bagi para rakyat ya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Bagi para pejabat presidennya, wakil presidennya, gubernurnya, DPR, DPT-nya, MPR-nya, hendaknya mereka menjadi wakil-wakil rakyat yang betul-betul bertakwa. Oke. Ya, wujud fasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa jabatan itu adalah amanah. Ya. Ini pesan untuk para penggede ini. Dari isi hati rakyat kecil nih. Bahwa ini adalah amanah ya. Yang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa masing-masing di antara kita itu akan dipertanggungjawabkan amanahnya. Kepemimpinannya, termasuk pemimpin. Itu juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka ya atur negeri ini dengan baik kan. Jalankan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menindas. Jangan hukum itu hanya berlaku untuk ke bawah, tapi tumpul ke atas, jangan. Tapi berlakukan dengan adil. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat itu ya. Ya, inilah sebagai wujud mensyukuri nikmat kemerdekaan sehingga Indonesia itu menjadi baldatun thayyibah, negeri yang bagus, yang aman. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunannya, maghfirahnya, rahmatnya kepada rakyat Indonesia ini ya. Amin. Semoga bisa ya, kita sebagai rakyat bisa mengamalkan itu, para pemimpinnya juga bisa mengamalkan semua itu ya. Ya, fasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Baik, oke. Terima kasih sekali lagi Ustaz Habibur Rahman sudah ngobrol banyak ini di malam hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengisi kemerdekaan dengan fasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Baik. Dan judulnya fasabih bihamdi rabbika wastaghfir, untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nah, itu benar. Iya, masa gitu. Oke. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut ngobrol lagi saat dan kesempatan ya, insyaallah ya. Dan mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan ini, tetap Habibur Rahman ya. Baik, terima kasih juga untuk kawan-kawan yang di rumah di malam hari ini. Sudah 1 jam lebih bahkan kita ngobrol, nggak terasa. Kita akhiri untuk obrolan kita malam hari ini. Osa Islam, saya Ozi pamit undur. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Osa Islam. Obrolan seputar